Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayu Amalia dengan NPM 0624 4011 1924 dari kelas 4 PJJD. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai pemahaman dasar JIS dari mata kuliah penghantar JIS dan LDD yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Rezeki Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Mungkin langsung saja ke penjelasan videonya. Hubungan geodesi dengan mata kuliah JIS adalah bahwa geodesi mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tapi juga meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik melalui pengukuran langsung di bumi maupun dengan bantuan satelit. Hal yang perlu diingat di sini adalah penentuan posisi, karena penentuan posisi pada akhirnya direpresentasikan dalam bentuk peta. Posisi adalah koordinat baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Posisi-posisi di bumi ini digambarkan dengan menggunakan sistem koordinat. Ada pekerjaan geodetic surveying yang meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi. Dalam hal ini dikembangkan ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Penginderaan jauh maksudnya adalah pembuatan peta tanpa harus menyentuh langsung objek di permukaan bumi. Kita dapat melihat objek dari jarak jauh, tetapi tetap dapat membuat peta atau memantau kondisi bumi yang sebenarnya. Jika tidak ada pekerjaan geodesi, maka kita tidak mungkin dapat mengetahui bentuk permukaan bumi seperti membedakan daratan dan lautan serta mengetahui luas suatu pulau secara pasti. Semua informasi tersebut harus diukur dan ada banyak teknik dalam pembuatan peta. Salah satu tekniknya adalah pembuatan jaring kontrol pemetaan yang sama seperti yang pernah kita pelajari dalam ilmu ukur tanah, yaitu poligon tertutup. Gambar yang pertama adalah bumi. Bumi kita dipantau oleh beberapa satelit. Salah satunya adalah satelit penentuan posisi, satelit gaya berat, dan satelit pemancar yang biasa digunakan untuk komunikasi. Yang akan dibahas di sini adalah satelit penentuan posisi atau satelit GPS atau Global Positioning System. Bumi kita dipantau oleh satelit GPS yang mengorbit selama 24 jam tanpa henti. Terdapat 6 orbit satelit dan setiap orbit ditempati oleh 4 satelit. Salah satu contohnya adalah pesawat terbang yang dilengkapi dengan GPS. GPS sebenarnya adalah alat yang dibuat yaitu alat untuk melengkapi sinyal dari satelit GPS. GPS dipasang di pesawat untuk menangkap sinyal satelit sehingga pesawat dapat mengetahui posisinya dan terbang sesuai jalur penerbangan yang telah ditentukan. Pembuatan peta dengan cakupan wilayah yang luas dapat digunakan dengan teknik dari pesawat ini. Gambar ini menunjukkan posisi bumi dengan adanya garis ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan utara dan selatan. Garis meridian dan garis bujur dimulai dari 0 derajat, yaitu meridian Greenwich yang berada di London. Alat GPS dan sinyal satelit beredar mengelilingi bumi, dan hal ini merupakan penggambaran posisi bumi secara sistematis. Ini merupakan acuan dalam pekerjaan pembuatan peta, yaitu fotogrametri. Fotogrametri adalah teknik pengukuran untuk membuat peta menggunakan wahana pesawat udara, baik pesawat berawak maupun tanpa awak. Pekerjaan ini dilakukan pada siang hari karena membutuhkan cahaya matahari yang menerangi objek yang akan difoto. Kamera dipasang di pesawat untuk mengambil gambar dari permukaan bumi, seperti jalan, perumahan, dan wilayah lainnya. Teknik ini termasuk penginderaan jauh karena objek tidak disentuh secara langsung. Foto-foto di udara tersebut kemudian diolah menggunakan software sehingga menjadi suatu peta. Penginderaan jauh atau remote sensing digunakan misalnya untuk mengetahui luas suatu pulau tanpa harus mendatangi langsung pulau tersebut. Kita juga dapat membuat peta pada suatu wilayah tanpa harus datang langsung ke lokasi. Misalnya, wilayah Medan di Sumatera Utara dengan menggunakan citra satelit, bagian wilayah tersebut dapat diolah menjadi sebuah peta. Kartografi adalah seni, ilmu, dan teknologi dalam pembuatan peta. Dalam kartografi dipelajari proses proyeksi peta, desain peta, dan reproduksi peta. Seperti pada gambar pertama, peta terbentuk 2 dimensi dengan koordinat X dan Y. Gambar kedua juga menunjukkan koordinat X dan Y, tetapi sudah dalam bentuk digital atau berwarna. Gambar ketiga sudah memiliki koordinat X, Y, dan Z, di mana Z menunjukkan elevasi atau ketinggian di atas permukaan air laut rata-rata.
Terdapat perkembangan dalam penyimpanan peta. Dahulu, peta disimpan dalam bentuk kertas yang dilipat sehingga mudah rusak. Saat ini, peta disimpan dalam bentuk digital atau soft copy di komputer sehingga dapat diperbanyak, diedit, dan diperbarui sesuai perkembangannya. Perkembangan teknologi juga membuat pembuatan peta menjadi lebih mudah. Saat ini, peta dapat dibuat menggunakan GPS, penginderaan jauh, maupun satelit. Engineering surveying mencakup pemetaan topografi dengan skala besar sebagai bagian dari desain rekayasa. Seperti pembangunan jalan dan jembatan, misalnya peta jalan dibuat dengan skala besar seperti 1:5.000 atau 1:10.000 yang menunjukkan detail objek secara lebih jelas dan rinci. Peta adalah gambaran objek permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar atau dua dimensi dengan skala dan proyeksi tertentu. Proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara permukaan bumi yang berbentuk lengkung dan bidang datar pada peta. Untuk wilayah kecil misalnya 37 km kali 37 km, misalnya 37 km kali 37 km, efek kelengkungan bumi tidak terlalu diperhitungkan. Namun wilayah yang lebih luas, efek kelengkungan bumi harus diperhitungkan. Model bumi terdiri dari geoid, yaitu bumi tanpa air, ellipsoid, yaitu model matematis bumi, dan bidang datar, yaitu bentuk peta hasil proyeksi. Permasalahan dalam proyeksi peta adalah penyajian bidang lengkung permukaan bumi ke bidang datar peta. Proses ini menyebabkan distorsi, yaitu perubahan pada jarak, sudut, dan luas. Contoh gambar pada hasil pengukuran menunjukkan dua gambar yang sama, tetapi gambar yang sebelah kanan berupa foto, sedangkan gambar sebelah kiri sudah berupa peta grafis atau peta digital. Peta memiliki beberapa unsur penting, yaitu judul peta, lokasi peta, metadata yang berisi sumber dan informasi pembuatan peta, absis atau koordinat X, koordinat atau koordinat Y, skala, dan arah mata angin. Contohnya adalah peta Ring of Fire yang menunjukkan lokasi gunung berapi aktif di dunia. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif yang ditunjukkan dengan titik-titik merah pada peta tersebut. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.